Amin. Saya cuma mau nyampaikan pesan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya hari-hari ini. Cuman satu pesan yang Tuhan mau di akhir zaman. Kita nggak pernah tahu, saudara. Jujur, ada banyak kehidupan manusia hari-hari ini kalau kita sering diskusi, ya. Dengan beberapa pengerja saya, dia bilang gini, banyak orang yang hari-hari ini berbalik. Tadinya di atas, di bawah. Yang di bawah ke atas. Dan beberapa saat ada seorang ibu yang mengalami keadaan yang benar-benar keluarga mereka happy family. Kelihatannya semuanya baik. Dan tidak ada dari segi ekonomi baik, anak-anak baik. Ya, mereka happy family. Tapi satu kali ketika suaminya jatuh sakit. Jatuh sakit dan tiba-tiba suaminya divonis kanker. Ya, dan istrinya pergi mengantar suaminya. Suaminya diantar pergi check up. Suami istri ini nggak pernah ngerasain apa-apa. Dan anak-anak juga hari itu mungkin sedih lihat papanya sakit. Pada waktu si istri ngantar nemeni check up, istri ini nggak sakit, tapi cuman iseng. Ya sudahlah, daripada terlambat iseng-iseng aja check up, tapi nggak ada rasa sakit. Dan waktu dia check up, dokter menvonis kanker stadium 4. Hari itu keluarga yang happy, itu berubah. Anak-anak mulai dipersiapkan bakal mereka juga, papanya sudah stadium 4, mamanya hari itu juga divonis stadium 4. Artinya orang tuanya mulai mempersiapkan anak-anak untuk siap ketika sewaktu-waktu kedua orang tuanya pergi ke rumah bapak. Dan kita semua hari-hari ini gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan taruh di hati saya di awal tahun 2023, Tuhan cuma pesan gini. Layanilah aku dengan roh yang menyala-nyala. Hari ini jujur kalau kita jadi anak Tuhan, kita gak perlu jadi pendeta, baru kita punya value di hadapan Tuhan. Tuhan, apa sih yang bisa aku lakukan? Aku ini gak bisa khotbah, aku ini gak bisa jadi worship leader, aku gak bisa ini dan ini. Tapi hal yang sederhana buat kita lakukan buat Tuhan, sudahkah kita melayani Tuhan dengan roh? Kita cenderung melayani Tuhan dengan daging, siapa yang masih suka marah? Jujur ada banyak ibu-ibu kalau datang sama saya, Bu Eli, siapa yang gak jengkel? Sudah diampuni, dilayani, sudah bersalah, disiapin makan. Itu yang nama makanan dibuang di depan saya, Bu Eli. Saya cuma bilang, Ibu, hari ini jangan melihat fakta apapun yang terjadi. Kalau kita disuruh Tuhan melayani roh dengan roh yang menyala-nyala, Ibu gak boleh emosi. Kalau Ibu marah berarti kita melayani dengan daging yang menyala-nyala, keinginan daging. Jadi gimana, Bu? Sabar. Sudah diampuni, masih jengkelkan, malah jengkelkan. Tuhan cuma bilang gini, layanilah dengan panjang sabar. Amin. Roh itu berbicara lemah lembut, sabar, rendah hati. Jujur waktu saya melatih jemaat saya hidup dengan roh, banyak suami yang bilang, istrinya yang dulu preman galak, sekarang jadi putri Solo, ingge, jujur. Itu tip yang paling baik. Saya cuma bilang gini, kamu hari ini jadi seperti ini, itu bukan melayani suamimu. Nggak apa-apa, jadi putri Solo tetap dianggap keset, ngampuni tetap ya. 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang WhatsApp saya. Saya cuma bilang gini, kemarin. Jadi dia bilang gini, Bu, suami saya ini pelayan Tuhan. Ibu Eli bisa bayangkan, pelayan Tuhan cuman status, tapi Bu kalau marah itu meludahi saya. Kebun binatang keluar,
Belum lagi saya diludahi, tapi saya selalu ingat Ibu Eli berkata, "Ndak apa-apa jadi kesetnya manusia, tapi kesetnya Tuhan di surga, nilainya luar biasa." Saya waktu diludahi, saya tidak balas, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Jujur kalau kita nggak punya rem firman, kira-kira suami tipe gini dimutilasi enggak, saudara? Mungkin tidak tahan, saudara. Bertahun-tahun kalau kita nggak punya Roh Kudus, yang punya hanya iblis, rasanya mau diracun biar cepat mati. Dan jujur ada ibu-ibu yang sakit hati, kepahitan. Makanya saya konselingi orang ini tipenya kompleks, saudara. Ada ibu kalau WhatsApp saya ketawa banget. Dia bilang gini, "Bu Eli, tolong bantu doa saya. Saya bertahun-tahun mendoakan suami saya yang limited edition mati segera, kok tidak mati-mati. Siapa tahu Bu Eli punya kekuatan doa besar kuasanya. Bu Eli bantu saya doa supaya suami saya cepat dipanggil Bapa di surga. Supaya selesai duri dalam daging saya." Saya kalau baca itu saya ketawa, saudara. Lihat ya, hidup ini kalau enggak punya penguasaan roh, kita ini semua maunya daging emosi yang menyala-nyala. Tapi firman Tuhan di Roma 12 selalu berpesan, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi hari ini apapun yang terjadi, kita harus menghadapi semua dengan roh. Walaupun masa sukar, apa manusia roh? Sukacita. Ngucap syukur itu manusia roh. Lah Tuhan itu lagi nilai setiap anak Tuhan gini. Percuma jadi orang Kristen 30 tahun tapi kalau hidup hanya nonjolin daging. Susah, doa nggak dijawab, ngomel, bersungut-sungut. Itu sebabnya yuk hari ini saya akan khotbah tentang tabah di masa sukar. Sebenarnya masa sukar ini baik buat saudara dan saya, ya. Hari ini saya juga mendapatkan satu kado spesial waktu hari ulang tahun saya sudah sering khotbahkan. Tuhan cuma ingatkan suatu kali, karena pas hari ulang tahun saya itu hari ulang tahun pernikahan saya. Dan di situ Tuhan itu tiba-tiba peneguhan, ya Tuhan bilang gini, "Eli, kamu hari ini bersyukur punya suami yang baik. Suami yang luar biasa. Kalau dulu dia bukan suami yang baik, dia suami yang menurut kacamata Tuhan, dia suami yang membuat hidupmu jauh dari aku. Waktu engkau dicintai suami, cintamu sama aku berkurang. Bahkan kau tidak pernah ke gereja saking cintanya menghormati suami, karena suamimu tidak izinkan kamu ke gereja, kamu ikuti dia. Tapi hari ini orang bilang suamimu ini brengsek, suami yang kurang ajar, tidak tahu diri. Tapi buat aku ini suami yang baik. Karena lewat perbuatannya selingkuh bawa kamu nempel sama Tuhan. Jadi kacamata Tuhan hari ini kalau engkau diproses dari ekonomi yang babak belur. Dulu kaya, dulu kantong tebal tapi tidak pernah datang ke tempat ini. Kalau disuruh ya gembala saudara Pak Eski, ayo hadir, oh nanti aja minggu depan lagi, minggu depan. Tapi waktu Tuhan jatuhkan sesuatu, izinkan hidupmu mengalami badai dalam ekonomi tanpa disuruh. Datang, berarti hari ini berkat Tuhan atau dulu yang berkat Tuhan? Hari ini. Karena lewat berkat yang hari ini tertutup itu membawa engkau kembali. Amin. Yuk kita lihat ayatnya. Di Ibrani 4 ayat 15 ya. Jadi hari ini kita ini sedang hidup di masa yang makin sukar, yang jahat makin jahat. Tidak perlu takut. Ini kata kuncinya juga. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Jadi kira-kira di masa sukar, semua kelemahan saudara Tuhan ngerasain enggak? Makanya kalau Tuhan berbicara gini, nak, enggak usah takut. Semua kelemahanmu itu aku bisa merasakan dan itu enggak akan melampaui kekuatanmu. Karena aku bisa turut merasakan, Tuhan tahu enggak batas kekuatan setiap saudara? Tahu. Dia izinkan sesuatu walaupun itu menurut saudara, aduh Tuhan, saya dulu gitu. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Ini sudah punya anak 1. Tolong jangan anak 2. Tidak kuat Tuhan, tidak kuat sudah. 3 bulan hamil lagi saudara. Saudara lihat, saya pikir, aduh Tuhan, kok bisa? Kan Tuhan ini bisa gagalin supaya ndak rancangan wanita ini untuk hamil lagi supaya makin mengikat suami saya dibatalkan. Tapi kelihatannya jalan orang berdosa, jalannya terbuka lebar. Dan seolah-olah orang yang jahat itu bisa menari di atas penderitaan saya dan anak-anak. Tapi ketika Tuhan berkata, engkau tidak perlu takut, kita semua ini punya imam besar. Apakah Tuhan tahu hari itu saya disakiti, suami saya, wanita ini merancangkan yang jahat untuk menghancurkan? Tuhan tahu enggak? Semuanya Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah, kita baca ayatnya. 3 hal. Kalau hari ini engkau ngalami proses, enggak usah salahkan. Mungkin tahun ini proses hidupmu belum selesai, masih dilanjutkan. Nggak usah menyalahkan keuanganmu, nggak usah menyalahkan suamimu, lebih-lebih nggak perlu menyalahkan Tuhan. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi tujuannya. Yang pertama, yuk kita lihat Ayub 5 ayat 17 ya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah saudara dan saya menolak didikan yang maha kuasa. Jadi kalau kita hari ini dilanjutkan proses, salah satu bentuk teguran didikan Tuhan. Tuhan bilang gini, jangan lari. Jangan keluar dari prosesku. Karena sesungguhnya aku sedang memberikan kebahagiaan di depan. Amin. Jadi kalau kita tahu bahwa teguran hari ini lewat didikan Tuhan, senyatanya karena Tuhan sedang persiapkan satu kebahagiaan yang jauh lebih besar. Jujur ketika saya mengalami proses 12 tahun lebih, tahun ini masuk 13 tahun. Ketika saya merenung di akhir tahun, saya cuma mengingat satu hal. Bahagia saya sudah beda. Orang yang sudah kacamata roh itu bahagianya beda. Kalau dulu kacamata dunia, bahagia ketika saya bisa dipeluk suami saya. Teletabis, berdua, ya, bergandengan tangan sepanjang jalan kenangan, itu bahagia saya. Tapi hari ini ketika proses didikan itu terjadi, bahagia saya ketika ada banyak orang memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup saya. Amin. Lah bahagianya kalau sama suami digandeng tangan, teletabis, cintanya dibawa mati enggak saudara? Cinta suami dibawa mati enggak saudara? Enggak dibawa. Tapi hari ini saya tahu, cinta suami saya mungkin belum sepenuhnya ke saya. Tapi yang saya hari ini bisa bangga kebahagiaan. Karena Tuhan cinta saya luar biasa. Amin. Yang kedua, yuk itu yang berbahagia ya. Yang kedua Yohanes. Jadi hari ini kalau yang dilanjutkan proses, tidak usah berkecil hati, tidak usah marah sama Tuhan. Mengucap syukurlah karena dia sudah sediakan kebahagiaan. Bukan kehancuran. Justru kalau orang yang hidupnya nyaman hari ini hati-hati. Ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujungnya maut. Dan Tuhan itu gak mau kita ke arah maut. Makanya dia berikan didikan lewat masalah. Amin. Karena tujuannya supaya kita semua menikmati kebahagiaan. Yang kedua Yohanes 15 ayat 2. Terlebih dahulu dibaca.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah masih dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Namanya orang dipotong, dibersihkan. Tidak ada yang namanya, enak ya. Enggak saudara. Tuhan mau maksimalkan buah roh, 9 buah roh di dalam hidup saudara. Kalau nggak ada masalah, 9 buah roh ini nggak akan muncul. Jujur kalau saudara uangnya banyak, terus hidupmu dicintai, semua rumah tangga baik-baik, nggak ada masalah. Kira-kira buah rohnya bisa nggak? Boro-boro diserempet mobil sudah bilang gini, matamu sendiri. Nah itu. Kita nggak bisa penguasaan diri dengan baik, tapi justru lewat masalah. Saya dulu jadi anak Tuhan tuh, saya tuh preman saudara. Jujur saya ini kalau nggak karena Tuhan, saya ini benar-benar karakter saya ini saya nggak terimaan orangnya. Saya jujur kagum dengan cara Tuhan. Disakiti bertahun-tahun, bisa ngampuni, bisa diam, bisa nggak melakukan apapun. Bahkan kalau saudara tanya, ya, di rumah tangga saya nggak pernah saya bertengkar saudara. Sampai anak saya suatu kali cerita gini, Mam, teman-temanku bilang gini, ya kamu papa mamamu memang lagi ada masalah. Tapi nggak pernah loh bertengkar kan. Sementara papa mamaku satu rumah, tapi kayak neraka. Satu di atas, satu di bawah. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang konseling sama saya, satu rumah loh saudara. Kalau komunikasi dengan suaminya itu lewat WhatsApp. Hah? Iya Bu Eli lah, kalau ketemu face to face pasti. Saya diomeli, istri tidak tahu diri, minta uang terus. Kerjamu apa? Minta uang. Lebih baik enak lewat WhatsApp. Minta uang bulanan, uang sekolah anak, tadi anak-anak beli ini. Diomeli enggak saya baca, yang penting transfer berhasil. Lah kalau ketemu orangnya langsung ngomelnya sakit hati saya Bu Edi. Lebih baik lewat WhatsApp, dia mau ngomel panjang, tinggal di clear chat. Beres. Tapi saya bilang, tapi menurut Tuhan engkau enggak lulus. Oh gitu ya Bu Eli, ya iyalah. Lawang tujuannya cerewetnya dia buat bentuk karaktermu kok. Mulai sekarang enggak usah lewat WhatsApp, gimana Bu Eli? Enggak apa-apa, minta. Pak, atau ngomong say, minta uang ini buat bayar besok uang sekolah, uang les. Tapi kalau jawabannya Bu Eli menyakitkan hati kebun binatang lagi gimana? Enggak apa-apa, itu ujian hati, kamu harus lulus. Kalau sudah minta uang baik-baik, dianya semprot kamu marah, kasar, ya diem aja. Puji Tuhan, haleluya, berkat besar melimpah. Jujur, ketika saya bisa praktek seperti itu, saya diberkati Tuhan. Dulu waktu dimaki rasanya jengkel, saya bilang, kurang ajar gitu ya. Tapi waktu saya hari itu mengerti firman, saya tahu 1 Petrus 3 ayat 9 itu saya pegang teguh. Jangan balas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, karena untuk itulah aku memanggil untuk panggilan berkat. Jadi tiap kali saya dimaki, saya bilang puji Tuhan, haleluya, berkat melimpah, berkat melimpah. Kira-kira yang Tuhan lihat gimana imannya? Pasti. Yang kedua, hari ini tetap tegar di masa sukar karena tujuan Tuhan melanjutkan proses. Selain berbahagia supaya kita berbuah banyak. Yang ketiga, ayat kelima, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, nah ini katanya, kata kunci, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur masa sukar itu buat kita mulai gandol sama Tuhan. Tinggal nempel, supaya apa? Ketika ada badai, ketika masa sukar resesi terjadi, saudara ini posisi sekarang sudah teguh, malah bisa kasih kekuatan orang-orang sekitar. Buat hidup saya mengerti kenapa Tuhan proses saya
10 tahun, 12 tahun yang lalu. Saya dibuat viral sama Tuhan itu di awal pandemi. Saya nggak pernah tahu Tuhan bawa hidup saya viral sampai dikenal banyak orang. Itu awal kesaksian saya. Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak pernah buka kesaksianmu di medsos, orang belajar apa dari kekuatanmu? Oke Tuhan, kalau saya buka kesaksian saya minta satu syarat. Jangan sampai yang namanya suami limited edition yang diperbincangkan itu marahi saya. Dan ketika saya berani ambil langkah, saya bilang Tuhan lindungi saya. Saya neredek Tuhan. Selama ini kalau saya khotbah, saya pasti edit. Saya pasti edit, gak mungkin kesaksian itu di-post di YouTube. Tapi sebelum kejadian pandemi 2020 awal, Tuhan bilang buka kesaksianmu. Jangan tahan-tahan, buka kesaksianmu. Dan itu kesaksian di gerejanya Sandy, bukan di Victory, anehnya ya. Jadi hari itu ketika diviralkan, Tuhan bilang ini, biarin itu dibuka semua, kamu harus kesaksian tuntas bagaimana engkau bertahan di tengah masa sukar. Dan yang Tuhan ingatkan gini, selama ini wanita yang dengan suami saya itu sudah menviralkan suami saya sampai se-Surabaya itu tahu semua. Jadi semua kegiatan mereka diposting sama wanita ini. Memang sengaja untuk menghancurkan hidup rumah tangga saya. Dan waktu itu Tuhan cuman kasih di hati saya gini, daripada diviralkan dunia, jadi gosipnya dunia, viralkan buat aku supaya kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Oh iya ya. Akhirnya ketika saya benar 2020 saya bersaksi, di situ yang lihat 700.000 orang. Saya kaget dan awal pandemi, di situ awal banyak rumah tangga yang tadinya tidak ketahuan. Makanya suami-suami kalau tidak ketahuan selingkuh, suami yang baik. Semua bilang suami baik, tapi begitu pandemi semua ada di rumah. Kegiatan di rumah, semua chat WA terbaca. Bahkan beberapa ibu ada yang mau bunuh diri karena ketika suami baik jam 4 pulang rumah Bu Eli. Siapa yang tahu suami saya ternyata di luar sudah punya anak 3. 11 tahun hidup saya dipenuhi kebohongan. Itu membuat hidup saya rasanya tidak terima betapa bodohnya saya. Dari situ kita percaya 3 hal yang akan saya bahas ya PowerPoint-nya. Jadi ketika masa-masa sukar hari ini masih dilanjutkan, ndak usah marah sama Tuhan. Ndak perlu protes. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia sedang mempersiapkan suatu kehidupan yang membawa dampak menguntungkan, yaitu hidup yang berbahagia, hidup yang berbuah banyak, dan hidup yang berdiri teguh. Tanpa firman hari-hari ini kita nggak mungkin bisa berdiri teguh. Lewat proses saudara akan dibawa kuat. Yuk lihat satu persatu. Bagaimana hari ini berbahagia melewati pandemi. Kenapa kita ini melewati pandemi, melewati proses yang sudah selesai. Yuk kita lihat ayat Ayub 7 ayat 17 sampai 18 ya. Setelah itu 2 pembahasan kita selesai. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Lihat ya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ayat 18. Dan kau datangi setiap pagi dan diuji setiap saat. Hari ini kita percaya, buka PowerPoint 3 hal. Kita kalau mau menikmati, kenapa Tuhan bilang, nak kamu itu saking spesialnya di mataku, makanya aku uji, aku datangi engkau setiap saat. Kenapa? Karena hari-hari manusia itu seperti orang upahan. Tuhan sedang mempersiapkan upah di tahun-tahun ini di balik masa sukar. Kita semua harus bisa menjara, saudara. Karena berkat sampai anak cucu itu Tuhan sudah sediakan.
Waktu hidup saya berani bayar harga sebagai istri yang setia, istri penolong. Tuhan memberkati keturunan saya ya. Dan saya percaya Tuhan sudah siapin jodoh yang baik enggak? Sudah. Saya kagum dengan cara Tuhan ketika Tuhan mulai tata hidup anak-anak saya. Sudah lulus summa cum laude, lulus sekolah Alkitab, lulus selesai sekolah dikasih jodoh yang baik, mertua yang baik, itu doa saya. Saya tahu banyak ibu-ibu yang lagi mengalami masalah dengan mertua. Banyak ibu-ibu yang cerai juga karena urusan mertua. Makanya sejak anak-anak kecil saya doa buat Tuhan, Tuhan kasih jodoh mertua yang baik. Itu satu paket. Lah kalau cuman jodoh baik mertua galak ya sama aja. Apalagi kalau tinggal di pondok mertua indah. Aduh kasihan kan. Makanya itu jadi doa saya. Anak kecil enggak apa-apa. Saya tiap hari doain anak-anak waktu masih kecil. Saya doa gini, Tuhan kasih anak-anakku jodoh mertua yang baik. Itu satu paket saudara. Karena kita punya anak juga kita enggak mau disakiti sama mertua. Yang kedua kita percaya ya. Kita ini dianggap agung dan kita diperhatikan Tuhan. Makanya saking spesialnya Tuhan mau memberikan kebahagiaan. Tuhan mau kita beri kebahagiaan. Tapi Tuhan mau hidup saudara kembali ke blueprintnya Tuhan. Hiduplah serupa dengan karakter Kristus. Maka semua kebahagiaan yang terbaik itu loh upah Tuhan. Kita dianggap agung, diperhatikan Tuhan. Makanya yang prosesnya masih berlanjut berarti saudara spesial pakai telur. Nggak usah banding-bandingkan. Itu kok prosesnya cepat Tuhan. Aku kok lama, nggak usah. Justru yang lama itu yang spesial. Amin, karena Tuhan mau percayakan berkat lebih, upah lebih, kepercayaan lebih lewat ujian masalah. Yang kedua, berbuah banyak. Yuk, lihat ayatnya, satu ayat lagi kita selesai ya. Pemain musik boleh siap. Berbuah banyak, Yesaya 26 ayat 9, 10 dan 16. Yuk kita baca. Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia belajar akan apa yang benar. Amin. Benar ya itu ayatnya. Yesaya. Jadi kita percaya bahwa hari ini semua yang ada terjadi dengan masa sukar itu supaya yang pertama kita belajar apa yang benar. Jadi orang Kristen tidak cukup baik, itu belum puas Tuhan ya. Ada banyak orang Kristen itu merasa kalau sudah ada seorang ibu yang dia bilang gini, Bu, saya dulu merasa belum mengerti firman. Saya jadi istri simpanan orang, tapi tiap bulan kasih perpuluhan. Saya sumbang panti asuhan, saya sumbang gereja. Saya cuma bilang gini, Bu, ibu sudah jadi orang baik, nolong orang miskin. Tapi ibu belum jadi orang benar. Kenapa? Karena ibu memberikan uang yang baik untuk kepentingan baik, tapi ibu jadi pelakor. Ibu jadi simpanan orang, baik belum tentu benar. Makanya dengan proses, Tuhan bilang gini, kamu tidak cukup jadi orang baik. Kamu harus jadi orang baik dan benar. Amin. Yang kedua ayat 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Proses hidup yang terjadi, percayalah ujung-ujungnya akan ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita hari ini nggak ngalami penderitaan, penderitaan itu selalu berakhir dengan kemuliaan. Yang ketiga 16, ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. PowerPoint-nya dibuka. Jadi proses itu baik loh saudara. Hari ini kalau kita ngalami proses ngucap syukur karena ini loh tujuannya Tuhan. Supaya kita belajar apa yang benar dan tidak kompromi
dosa. Yang kedua, karena Tuhan mau hidup ini berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan takut, makin besar penderitaanmu, makin besar kemuliaan Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, pada waktu orang fasik ngalami hajaranmu, mereka mengeluh dalam doa. Jujur, yang nyaman-nyaman dulu jam doanya pasti jam doanya ditidurkan. Tuhan ngantuk ya Tuhan, dah. Tapi hari ini lewat proses, saudara lebih intim kan sama Tuhan. Berarti ngucap syukur. Amin. Yang terakhir, yuk. Teguh berdiri. Bagaimana hidup berdiri teguh? Buka Yosua 23 ayat 8 dan 10. Tuhan tahu semua kelemahan saudara yang hadir di tempat ini. Dia sebagai imam besar. Saya percaya imam besar itu selalu pengen mengambil alih setiap kelemahanmu untuk menjadi berkat dan kekuatan. Amin. Apa yang jadi kelemahan saudara kita mau bawa sama Tuhan. Yuk baca Yosua 23 ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Buka PowerPoint 3 hal. Apa yang Tuhan mau dengan hidup berdiri teguh hari ini? Ngucap syukur saudara. Ini, kita hari ini bertahan dalam prosesnya Tuhan. Percayalah, kita akan berteguh sampai akhir. Karena kita akan bawa Tuhan keluar dari kesusahan besar. Masa sukar yang besar sedang terjadi. Tapi ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan akan membawa kita keluar dari kesusahan besar dan tekanan yang kuat. Tuhan pasti akan mengalahkan musuh. Karena itu tadi firman-Nya, Dia yang berperang buat saudara dan saya. Hari ini kau tidak punya kekuatan melawan Goliat. Mungkin kau bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak berdaya. Aku tidak punya kekuatan untuk ngelawan raksasa Goliat di depanku. Secara akal kekuatanku hanya kecil. Bahkan rasanya orang berkata, mana mungkin, sulit. Saya dulu seperti itu. Tiap kali teman saya lihat saya, sudahlah Eli, menyerah aja. Toh suamimu sudah punya 1 family. Mereka sudah terlihat bahagia dengan 2 anak. Give up. Buat apa berjuang? Orang yang tidak cinta kamu. Toh kamu bisa milih jalan kehidupan. Kamu bisa pilih orang nanti dapat, Tuhan bisa tidak kirim orang yang cinta kamu. Untung saya tidak ikuti apa yang dunia katakan. Yang saya pegang sampai hari ini, kenapa saya bertahan dengan suami yang sudah tidak setia, suami yang tidak cinta saya, tapi saya tetap cinta. Itu karena saya menghidupi Ulangan 8 ayat 3b, bahwa hidup saya ditentukan dari segala apa yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan hidupmu dengan suamimu sampai maut, itu yang saya pegang teguh. Dan yang saya tahu, ketika seorang istri menguduskan suami, suatu kali suami saya akan berubah menjadi kudus. Amin. Yang kedua, yang ketiga, kita pasti menikmati janjinya. Amin. Jadi dari 3 hal ini kita percaya, ya. Itu tadi ayatnya yang luar biasa yang terakhir. Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Hari ini yuk bangkit berdiri. Saudara percaya semua kelemahan saudara di tahun-tahun 2023, saudara, kita semua lagi ngalami ketakutan saudara. Saya beberapa saat sama anak saya jalan di shopping centernya di Rodeo Drive ya. Kita jalan-jalan di Beverly, terus kita jalan-jalan di mana di LA. Saya lihat Dep Store itu sepi loh saudara. Toko sepi. Anak saya bilang gini, aneh ya Mam. Amerika nggak pernah loh seperti ini. Karena memang anak saya juga sekolah di Amerika sudah 7 tahun. Lihat toko itu semua pegawainya pada duduk-duduk sepi. Kita nggak tahu krisis ini besar-besaran. Kalau saudara lihat, urusan perut itu nggak main-main loh saudara. Kita semua hidup ini pada
ketakutan, semua kita tidak pernah tahu. Tapi percayalah, kita sebagai anak Tuhan gak perlu ikut takut. Kalau dunia ini resesi, kita resepsi karena kita punya imam besar yang agung, yang bisa merasakan setiap kelemahan saudara. Dia tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Dia tahu detil apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara harapkan dari Tuhan, yang dimana pergumulan air matamu hari ini belum melihat hasil. Tapi sore ini Tuhan berkata, tetap tenang. Jangan takut. Semua hal yang aku izinkan terjadi itu hanya untuk aku memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar di depan. Aku cuman ingin memaksimalkan buah-buah orang benar, supaya ndak buahnya cuman 30%, 60%, tapi aku mau setiap anak-anakku berbuah itu lebat. Berbuah 90% untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, Tuhan mau kita semua hari ini jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang mental pecundang, tapi orang Kristen yang berdiri teguh di atas badai. Bahkan di atas badai saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yuk kita benar. Kita nyanyi yuk. Kita percaya masuki awal tahun 2023, kita perlu minta kekuatan ekstra buat anugerah Tuhan akan menyertai saudara. Tanpa kekuatan anugerah, saudara menghadapi keadaan itu benar-benar kita tidak pernah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Tapi kita hari ini dengan firman dibekali, gak perlu takut. Hadapi setiap masa sukar, hadapi keadaan yang tersulit bersama imam besar agung, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Setiap kelemahanmu hari ini Tuhan tahu, dan Tuhan mau sore ini Dia ambil alih setiap kelemahan saudara. Dia akan ubahkan menjadi kekuatan. Yuk kita nyanyi satu lagu. Kita gak mau menyerah, kita mau tabah di masa sukar. Kita mau tetap tegar di masa sukar bersama imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menyertai saudara dan saya. Saudara tundukkan kepala. Apapun pergumulan yang saudara alami, mungkin saudara datang ke tempat ini dengan banyak kelemahan-kelemahan. Tuhan, aku lagi ngalami lemah keuangan. Aku lagi ngalami kelemahan fisik dengan sakit penyakit. Aku lagi ngalami kelemahan dalam hubungan rumah tanggaku, Tuhan. Tuhan berkata sore ini, apapun bentuk kelemahanmu, akulah imam besar agung yang akan datang. Aku mau menanggung setiap kelemahanmu. Jangan takut. Semua proses yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu itu selalu mendatangkan kebahagiaan di depan. Setelah engkau berbuah banyak, engkau berdiri teguh, engkau akan melihat bagaimana aku mengarahkan kakimu untuk berjalan, naik jadi kepala bukan turun jadi ekor. Aku akan membawa perjalanan hidupmu, bukan hanya hidupmu tapi seisi rumahmu, melihat keberhasilan, keberuntungan di tahun-tahun yang akan datang. Jangan pernah keluar dari prosesku. Jangan pernah marah. Tetaplah tekun menjalani tahun ini, walaupun apa yang kau harapkan itu belum terlihat. Percayalah bahwa pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah dengan hasil yang mengecewakan, tapi engkau akan melihat satu hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu yang sore ini datang dengan berbagai macam kelemahan. Kami percaya pulang mereka akan mendapat kelegaan yang luar biasa, sehingga mereka kuat menanggung segala perkara. Berkati hambamu Heski Tuhan, berkati dalam pelayanannya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa buat gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.